Bab 1046. Setengah sadar setengah gila. Apakah Burial Sky sangat kuat? Tidak perlu diragukan lagi, Burial Sky sangat kuat. Namun jika dia tidak bisa mengendalikan Burial Sky, seberapa kuatnya Burial Sky juga tidak ada gunanya. Karena jika membangkitkannya, akan menjadi manusia yang tidak ada kesadaran, menjadi mesin membunuh. Seorang kultivator pedang hebat, jika dikendalikan oleh monster pedang, maka itu pasti adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan. Yang lebih gampang dimengerti adalah jika tidak bisa mengendalikan Burial Sky secara keseluruhan, maka Burial Sky hanya sebuah besi cacat, dan mungkin akan memberikan efek samping yang sangat membahayakan. Jadi, dia harus bisa mengendalikan Burial Sky sepenuhnya. Suara warrior yang bergema, niat membunuh pun mulai bergetar, tapi tidak lama kemudian kembali tenang dan tidak bergetar lagi. Warrior yang tercengang, kali ini dia yang menggerakkan niat membunuh, Burial Sky kenapa tidak keluar? Hening sejenak, dia kembali menggerakkan jiwa pedang pembunuh, tapi Burial Sky tetap diam saja. Burial Sky, apa yang kamu lakukan? Kamu bukannya berharap bisa keluar. Sekarang aku membiarkanmu keluar, kamu cepat keluar. Ujar warrior yang. Dasar manusia yang tidak tahu malu. Di benak pikiran warrior yang mendadak terdengar suara amukan Burial Sky, dasar manusia tidak tahu malu, kamu berjumpa musuh yang kuat baru menyuruhku keluar, menjadi tumbal. Aku tidak akan termakan perangkapmu. Warrior yang pun terdiam. Beberapa saat kemudian, warrior yang baru sadar kembali. Jujur saja, otak dia sekarang sangat kacau. Dia tak menyangka, Burial Sky tidak mau keluar, dan mengeluarkan alasan sekonyol ini. Tapi, dipikir-pikirkan juga betul. Burial Sky keluar. Pertama kali disiksa oleh pusaran pusat energi, kedua kali susah payah keluar malah disiksa lagi oleh wanita misterius. Dua kali ini disiksa cukup parah. Sekarang sudah trauma untuk keluar. Warrior yang berpikir sejenak lalu berkata, Burial Sky kali ini tidak mencelakaimu, cepat keluar. Aku hanya sendirian, kali ini ayo kita bertarung solo. Bertarung. Burial Sky mengamuk, jangan berbohong lagi, tidak berjumpa bahaya kamu bisa membiarkanku keluar. Kalau tidak salah tebak, kamu sekarang pasti berjumpa dengan musuh yang super kuat, lalu ingin membohongiku untuk menjadi tumbal. Aku beritahu padamu, aku tidak akan termakan perangkapmu lagi. Aku sekarang baik-baik di sini, lebih aman. Bibir warrior yang pun berkedut dan berkata, di depanku apakah ada musuh super hebat, kamu tidak bisa merasakan sendiri. Bagaimana bisa aku merasakan? Burial Sky mengamuk, pusaran pusat energimu menutupi semua kerohanianku, aku tidak bisa melihat apapun, juga tidak bisa merasakan apapun. Intinya, aku tidak akan keluar, kamu jangan menipuku lagi. Warrior yang pun diam tak berkata. Diam sejenak, dia pun berkata, Burial Sky, pengecut sekali. Karena seorang wanita sampai ketakutan setengah mati. Dasar bodoh, kamu tidak tahu siapa wanita itu sebenarnya. Burial Sky sudah sangat emosi, kamu tidak tahu kekuatan wanita itu sudah melebihi batasan dunia ini. Dia tidak seharusnya berada di dunia ini. Meskipun aku sudah mencapai tingkat kaisar, juga bukan lawannya. Kamu dasar manusia licik, pasti ingin aku menghadapinya, ini sama dengan mencelakaiku. Warrior yang pun kaget, dia mengetahui bahwa wanita itu sangat kuat, tapi seberapa kuat dia tidak mengetahui. Mendengar perkataan Burial Sky dia pun sadar, dirinya sudah memandang terlalu rendah kekuatan wanita tersebut.
Bukannya mengatakan di dunia ini tidak boleh ada orang di atas pendekar suci. Kekuatannya sudah melebihi pendekar suci, kenapa masih ada di sini? Tanya warrior yang. Saat kemampuanmu sudah mencapai tahap tertentu, langit pun harus menghormatimu, mengerti tidak? Ujar Burial Sky. Jadi, kamu bilang dia tetap di sini, langit pun tidak bisa berbuat apapun. Tanya warrior yang. Itulah salah satu bagian menakutkan darinya. Burial Sky berkata, di atas pendekar suci, sudah bisa mengancam jalan surga dunia ini, tetapi mereka masih tidak berani bermusuhan dengan jalan surga. Karena jika sampai penguasa jalan surga mengamuk, jangankan satu orang di atas level suci, meskipun 100 master pendekar suci juga tidak ada gunanya. Jadi, master di sini sudah mencapai level di atas pendekar suci akan dipaksa pergi. Tidak pergi maka jalan surga akan menantangmu. Kamu merasa kamu bisa menang, maka tidak perlu pergi. Sekarang sudah mengerti. Wanita itu seharusnya adalah orang yang berani menantang jalan surga. Jadi dia lebih hebat dari master di atas pendekar suci. Selesai berkata, Burial Sky pun diam sejenak dan berkata, aku sangat penasaran, kenapa kamu bisa bermusuhan dengan dia? Tentu saja aku lebih penasaran, kamu bagaimana bisa hidup sampai sekarang ini? Warrior yang berpikir sejenak lalu berkata, dia adalah kekasihku. Diam. Burial Sky mengamuk, lihat baik-baik dirimu, begitu lemah, mana mungkin adalah kekasih dia. Kalau begitu coba kamu katakan, kenapa dia tidak membunuhku? Tanya warrior yang. Aku mana tahu. Ujar Burial Sky. Kamu pernah mendengar satu pepatah klan manusia. Suami istri berkelahi, pagi kelahi malam sudah baikan. Waktu itu aku berkelahi dengannya, hanya saja terlalu impulsif jadi mulai bertarung, dan aku bukan lawannya, barulah memanggilmu membantu. Tak menyangka kamu juga disiksa. Warrior yang berkata, tetapi sekarang, kami sudah baikan. Jadi, kamu jangan melawan. Hati-hati aku memanggil dia menyiksamu menjadi besi rongsokan. Kamu menakutiku. Burial Sky mengamuk, percaya tidak aku meledakkan diri, biar mati bersama dengan rohmu. Bibir warrior yang pun berdenyut, Burial Sky sekarang bersembunyi di dalam jantungnya, dan sudah menyatu dengan jantung. Jika dia meledakkan diri, semuanya akan mati bersama. Hening sejenak, warrior yang pun berkata dengan serius, Burial Sky, kamu adalah pedang, aku adalah kultivator pedang. Jika kita berdua kerja sama, masing-masing pasti ada keuntungan. Jika kita saling mencelakai, akan sama-sama mati. Betul tidak? Burial Sky pun diam. Warrior yang pun lanjut berkata, kamu adalah pedang, aku adalah kultivator pedang, seharusnya kerja sama, bukan saling melukai. Coba dipikirkan, semenjak kita berjumpa, kita saling bermusuhan, apa yang kita dapat? Hanya saling melukai saja. Hari ini kita selesaikan, jika kamu tidak ingin kerja sama denganku, kamu boleh pergi, aku tidak menghalangimu. Tapi, jika kamu ingin mengendalikanku, maka kamu pikirkan baik-baik akibat. Tidak peduli wanita itu atau pusaran pusat energi, mereka pasti ada cara menghukummu. Hening sejenak, Burial Sky berkata, hei manusia, bukannya aku ingin mengendalikanmu, tapi kamu terlalu lemah, tidak sanggup menahan niat membunuh dan tenagaku. Itu bukannya kamu bisa mengendalikannya. Kamu jangan merasuki ke tubuh saja. Ujar warrior yang. Kamu salah. Burial Sky berkata, aku terbentuk dari niat membunuh dan niat kebencian, kamu ingin mengendalikanku,
harus bisa menahan niat membunuh dan niat kebencian ini. Sedangkan kamu terlalu lemah, masih tidak bisa menahan niat membunuh dan niat kebencianku ini. Maksudmu, kamu tidak berniat mengendalikanku. Melainkan aku tidak bisa menahan niat membunuhmu, barulah terkendali olehmu. Tanya warrior yang. Iya. Boreal Sky berkata, menggunakan kalimat klan manusia, aku ini mirip seperti bara api, aku tidak ingin membakarmu, tetapi kamu sendiri ingin mengendalikanku, meletakkanku di telapak tangan, sedangkan kamu kurang kuat, tentu saja akan terluka. Orang mengatakan pedang tidak ada baik jahat, semuanya tergantung hati manusia, kamu malah sebaliknya, ujar warrior yang. Kesadaranku sudah terbentuk, meskipun melalui berapa banyak pembunuhan untuk meningkatkan diri sendiri, tapi aku sangat jelas. Aku sekarang sudah tidak ada kemampuan untuk bertindak semena-mena. Jika tidak, aku mana akan rela dikurung di dalam perkumpulan pedang kuno selama ini. Hanya saja, watak asliku ingin aku membunuh orang, aku tidak bisa mengendalikan watak asli, kamu bagaimana bisa mengendalikanku? Ujar Boreal Sky. Lalu kenapa kamu sebelumnya terus menggodaku untuk menerima kekuatanmu? Tanya warrior yang. Karena aku ingin mengendalikanmu sepenuhnya. Aku adalah pedang, ingin mengeluarkan kekuatanku sesungguhnya, harus memanfaatkan manusia sebagai media. Sedangkan kamu adalah seorang kultivator yang memiliki niat membunuh. Jika bisa mengendalikanmu maka aku bisa meningkatkan kekuatanku. Tapi tak kusangka kekokohan hatimu begitu kuat, bisa menahan perasukan dariku. Kamu ingin mengendalikanku, itu masih tidak mungkin. Ujar Boreal Sky. Kamu sekarang tidak sesombong dulu lagi. Jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya menyadari tidak bisa memperbudakku sepenuhnya, betul? Ujar warrior yang. Wanita itu apakah kekasihmu? Aku juga tidak tahu, meskipun dia tidak bisa membantumu untuk mengendalikanku, tapi dia ada kekuatan untuk menghancurkan atau menyegelku. Lagi pula, pusaran pusat energi yang ada di tubuhmu juga ada kekuatan untuk menghancurkan dan menyegelku. Sama seperti yang kamu katakan, kita harus kerja sama. Tapi, apakah bisa menahan niat membunuhku? Semua tergantung dirimu, ujar Boreal Sky. Warrior yang pun hening sejenak dan berkata, keluar saja, aku ingin mencoba. Baiklah. Boreal pun menyetujui, sebuah pilar darah pun mengalir keluar dari badan warrior yang. Warrior yang seketika menjadi manusia merah, di waktu bersamaan di tangannya muncul sebuah pedang merah. Pedang merah baru muncul, tangannya pun muncul luka, darah terus mengalir dari telapak tangan ke dalam Boreal Sky. Kenapa menghisap darah? Setelah berkata, mata warrior yang pun pelan-pelan menjadi merah. Niat membunuh adalah watak asliku, haus darah juga adalah watak asliku. Bukan menyerap darah musuh, adalah menyerap darah Tuan. Ingat, aku muncul harus melihat darah. Tidak menyerap darah orang lain, maka akan menyerap darahmu. Ujar Boreal Sky. Warrior yang tidak membalas, saat ini sepasang matanya sudah memerah. Badan warrior yang bergetar kuat, niat membunuh dan aura kebencian terus mengalir keluar, membuat puppet bayangan hitam yang ada di sekitarnya pun terpelanting ribuan mil jauhnya. Meskipun demikian, warrior yang masih belum merasa mulai menggila seperti sebelumnya. Sekitar 4 jam kemudian, warrior yang masih belum menggila, mata sebelah kanan pelan-pelan memudar, tidak lama kemudian, mata sebelah kanan kembali normal, tapi tidak lama kemudian kembali memerah. Tidak lama kemudian, mata kanan kembali normal, terus-menerus dalam kondisi seperti ini. Tidak lama kemudian,
warrior yang melihat puppet pendekar suci yang ada di kejauhan. Serang. Tidak serang. Serang. Tidak serang. Setengah sadar setengah gila. Suara Boreal Sky pun terdengar. Bersambung.